upaya untuk kami juga mengetahui berapa kompetensi kaitan dengan tenaga kesehatan maupun tenaga medis sesuai dengan jenjang dan pangkatnya, maka perlu dilakukan uji kompetensi untuk jabatan fungsional khususnya di bidang kesehatan. Ya, dapat dilanjut. Bapak Ibu, kami di sini juga menyampaikan beberapa persyaratan uji kompetensi jabatan fungsional baik untuk perpindahan dari jabatan lain, untuk promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional, termasuk perpindahan diagonal, dan juga untuk promosi kenaikan jenjang jabatan atau perpindahan vertikal. Jadi semua tetap harus melalui uji kompetensi terlebih dahulu. Untuk perpindahan dari jabatan lain, ada beberapa persyaratan yaitu kualifikasi pendidikan tentunya menjadi hal yang utama sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diampu. Kedua, memiliki pengalaman sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diampu selama 2 tahun. Jadi sudah menjalankan tugas tersebut selama 2 tahun dengan predikat kinerja baik selama 2 tahun terakhir. Kemudian usia juga ada pembatasan untuk jenjang pertama dan muda 53 tahun, jenjang madya 55 tahun, jenjang utama bagi yang sudah menduduki jabatan pimpinan tinggi adalah 60 tahun. Untuk syarat hukum promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional harus memiliki predikat kinerja sangat baik selama 2 tahun terakhir. Kemudian memiliki rekam jejak yang baik, tidak menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses hukum dan disiplin PNS, tidak pernah dikenakan hukuman karena pelanggaran kode etik, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sebagai PNS, ada formasi kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diampu, dan tentunya ada rekomendasi dari tim penilai kinerja PNS yang utama ini untuk promosi. Jadi harus melihat formasi dan ada rekomendasi dari tim penilai kinerja PNS. Sementara untuk promosi kenaikan jenjang jabatan atau perpindahan yang sifatnya vertikal, tentunya syaratnya agak lebih sedikit. Pertama adalah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan, predikat kinerja baik selama 1 tahun terakhir, memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diampu, dan mendapat rekomendasi dari tim penilai kinerja. Untuk ini bisa dilihat pada surat edaran Menpan RB pertanggal 24 Januari 2024 bahwa perpindahan jabatan pelaksana ke JF selain ahli pertama sudah dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat golongan lebih tinggi. Jadi tidak ditempatkan lagi menjadi ahli pertama, tapi sudah bisa sesuai dengan pangkat golongan lebih tinggi dari jenjang ahli pertama sepanjang ada formasi. Jadi kembali ke formasi. Ya, lanjut. Dan untuk kaitan dengan uji kompetensi, karena memang ada mandat kaitan kompetensi seorang pejabat fungsional, beberapa regulasi yang memandatkan pentingnya kompetensi seorang pemangku pejabat fungsional, khususnya bidang kesehatan, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa di dalam pasal 18 dinyatakan setiap jabatan non-manajerial memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. Dipertegas lagi di dalam pasal 46 di dalam undang-undang yang sama bahwa pengembangan talenta dan karir dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, tentunya dari kualifikasi pendidikan, kemudian kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Untuk mandat berikutnya kaitan dengan kompetensi yang ada dituangkan di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS juga ditayangkan di dalam pasal 75, 76, 78, 79, dan 81 bahwa persyaratan diangkat ke dalam jabatan fungsional harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, baik itu secara teknis, kompetensi manajerial maupun kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Dan di dalam pasal 76 dipertegas lagi bahwa pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kemudian juga kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Selanjutnya, regulasi yang memandatkan tentang kompetensi dituangkan di dalam Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional di dalam pasal 15, 28, dan 29 tetap dinyatakan bahwa persyaratan diangkat ke dalam jabatan fungsional harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Dan kami juga di lingkungan Kemenkes untuk dapat dimanfaat atau digunakan juga regulasi oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota yang menjadi pengguna pejabat fungsional bidang kesehatan bisa mengadop pada Permenkes 18 tahun 2017 tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional bidang kesehatan. Di sana mengatur tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi untuk jabatan fungsional bidang kesehatan. Ya, lanjut. Berikutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kaitan dalam pengelolaan jabatan fungsional itu sendiri, kami juga mengaitkan dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara, baik itu kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokultural. Di dalam kemampuan akan kompetensi teknis, seorang aparatur sipil negara itu harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Kemudian diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis. Untuk kaitan dengan kompetensi manajerial, harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Ini kaitan dengan manajerial. Sedangkan terkait dengan sosiokultural, di samping pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi. Nah, ini kaitannya dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, baik itu dalam hal agama, suku, dan budaya, kemudian juga perilaku, wawasan, kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan juga prinsip. Kemudian dapat diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Ini kompetensi kaitan dengan baik itu kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural yang dimiliki seorang aparatur sipil negara yang memangku jabatan fungsional khususnya di bidang kesehatan. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk saat ini, saat beredarnya surat edaran ini, materi uji kompetensi masih menggunakan materi lama, mengacu pada standar kompetensi jabatan fungsional karena kedepannya kami sudah akan beralih untuk uji kompetensi menjadi uji kompetensi yang berbasis CAT. Tapi sampai saat ini sambil menunggu terbitnya surat edaran baru untuk pelaksanaan uji kompetensi,
Bapak Ibu masih bisa menerapkan dan menggunakan pola materi uji kompetensi yang saat ini, yaitu masih menggunakan portofolio. Untuk uji kompetensi secara lisan, tulisan, dan praktek itu tidak menjadi kewajiban, tapi silahkan diserahkan kepada instansi masing-masing, tapi yang utama masih menggunakan portofolio dan masih mengacu pada butir kegiatan, jenjang jabatan yang sedang dipangku dan jenjang jabatan yang akan dipangku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini ada di dalam Permenkes 18 tahun 2017 dan kami juga saat ini sedang proses revisi karena kedepannya nanti sudah menggunakan proses CAT. Untuk persentase materi uji kompetensi jabatan fungsional bidang kesehatan, kenaikan jenjang itu masih 75% sampai 80% terkait dengan komponen pelayanan atau asuhan yang berasal dari kompetensi pada jenjang yang sedang diduduki atau dipangku. Dan 20% sampai 25% komponen pelayanan atau asuhan itu berasal dari kompetensi yang akan diduduki atau akan diampu. Untuk yang perpindahan, maka 100% komponen pelayanan dan asuhan berasal dari kompetensi pada jenjang yang akan diduduki atau diampu. Jadi sudah harus memiliki nilai dan kriteria seperti yang kami sampaikan prosentasenya ini. Ya, lanjut. Untuk penyelenggara uji kompetensi, kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota bisa sebagai instansi penyelenggara uji kompetensi. Namun ada syarat-syaratnya, di mana instansi pembina kami di sini di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan merupakan penyelenggara uji kompetensi yang saat ini sedang atau bisa melaksanakan. Di samping itu juga tadi saya sampaikan, uji kompetensi juga dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah pengguna jabatan fungsional, tentunya setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina. Jadi Bapak Ibu di kementerian lembaga juga bisa menjadi instansi pengguna sekaligus juga penyelenggara uji kompetensi dengan syarat sudah terakreditasi dari instansi pembina. Tentunya nanti untuk persyaratan-persyaratan tersebut kami tetap mengacu pada Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan ada khusus untuk uji kompetensi jenjang ahli utama hanya dapat diselenggarakan di instansi pembina jabatan fungsional. Di bawah jenjang utama silahkan dapat diselenggarakan oleh instansi Bapak Ibu yang tentunya sudah terakreditasi oleh instansi kami, yaitu di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan. Hanya jenjang utama yang diselenggarakan di pusat.